Langsung saja kita masuk kepada acara yang kita tunggu-tunggu, Safari Dakwah Kajian Ilmu yang akan langsung disampaikan oleh Tuan Guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi. Kepada Tuan Guru kita, sama-sama kita persilakan waktu dan tempat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Yang kita cintai dan kita muliakan segenap para alim ulama, mohon maaf kalau saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Percayalah di hati saya ada rasa cinta untuk semuanya. Kita doakan dulu semua ulama-ulama kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah jaga semangat istiqamahnya, Allah lindungi ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia, amin ya rabbal. Setelah corona tiba di Indonesia, lebih dari 1000 ulama satu persatu wafat meninggalkan kita. Jangan anggap ini sebuah kebetulan. Ini jangan-jangan peringatan dari Nabi bahwa kiamat sudah dekat. Inna min asyratis sa'ah, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, ayyurfa'al ilm, Allah angkat ilmu. Dengan cara apa? Diwafatkan para ulama-ulamanya. Ibu, Bu, bau, bau, kok bau ini? Kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang langsung jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama yang wafat meninggalkan kita, 10 tahun, 20 tahun, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Tona? Tona? Baru belajar saya. Tolong nanti ajarkan kepada saya sepatah dua patah kata bahasa sini, biar saya tidak merasa jadi tamu. Izinkan siang ini saya merasa seperti hadir di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Agama mengajarkan kepada kita, sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Tona? Bo? Bo? Tanda-tanda kiamat sudah dekat. Tanda yang berikutnya ada di depan mata saya. Jumlah perempuan lebih banyak daripada takbir. Nampak begitu saya turun, ibu-ibunya sampai keluar. Masuk ke sini, jantung saya makin mendebar. Di sini emak-emak, di sini emak-emak, di sini emak-emak, di sini emak-emak, di sini nampak kita seperti kaum terhindas. Nampak seperti sedang terhimpit. Saya bukan asal ngomong, Pak Camat, ada dalilnya. Nabi bukan asbun, tidak asal bunyi. Apa yang keluar dari mulut Nabi semuanya terbukti. Nabi ngomong ini sudah 1400 tahun yang lalu, memprediksi sekarang terbukti.
Bu, kata Nabi, di antara tanda kiamat yang selanjutnya ayyaqillar rijal wa yaktsuran nisa. Kata Nabi, nanti jumlah lelaki lebih sedikit, jumlah perempuan lebih banyak. Sekarang sudah ada di depan mata. Laki-laki bahasa Arab disebut ar-rijal. Perempuan bahasa Arab disebut an-nisa. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Saya pernah malu Pak Kades, lihat pendeta satu pesawat dengan saya. Pendeta-pendeta sudah pandai berbahasa Arab. Saya pernah malu Pak Camat, lihat anak kecil-kecil seperti ini, pintar betul bahasa Arab mereka. Waktu saya ke Madinah, nggak percaya, coba pergi ke Saudi Arabia. Di sana, Masya Allah, kecil-kecil bahasa Arab. Tanda kiamat ada di depan mata. Jumlah laki-laki lebih sedikit, jumlah perempuan lebih banyak. Ayyaqillar rijal wa yaktsuran nisa. Sekali lagi hafalkan. Kalau laki-laki bahasa Arabnya ar-rijal, kalau perempuan an-nisa. Kalau laki-laki bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya saya tambahkan muaneh. Kalau perempuan bahasa Jepangnya baine. Paham? Nanti kalau sudah dekat betul dengan kiamat, Nabi kasih bocoran lagi. Apa bocorannya? Kata Nabi, hatta takuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Al-qayyimul wahid. Kalau sudah dekat betul dengan kiamat, kata Nabi, perbandingannya 50 wanita, 1 orang laki-laki. Sekali lagi saya ulangi. Wanitanya 50 laki-lakinya 1, kakek sanggup. Sensus terbaru di Jawa, laki-lakinya 1 Pak, perempuannya sekarang sudah 20. Ini menunjukkan apa yang diucapkan Nabi betul-betul petunjuk dari Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terbukti sekarang jumlah perempuan lebih banyak, tapi saya yakin yang ada di depan saya ini bukan sembarang perempuan. Ini makhluk langka. Langkah orang semangat dalam kebaikan di saat sekarang zaman banyak godaan. Saya tahu persis lo jam-jam segini godaan sinetron berat. Buka Indosiar ada namanya Ku Menangis. Teman, tapi hari ini ibu-ibu sudah berhasil meninggalkan urusan dunia, menyiapkan urusan akhirat. 1000 tahun hidup di dunia, akhirat cuma 1 hari saja. Hanya orang bodoh ngorbanin kehidupan yang sesungguhnya hanya untuk urusan dunia yang hanya sebagai perlintasan saja. Saya yakin di depan saya ini bukan sembarang wanita. Ini wanita-wanita calon-calon penghuni surga. Jangan mimpi masuk surga yang sebenarnya kalau cabangnya di dunia tidak suka dihadiri. Majelis ilmu ini cabang surga.
Majelis ilmu ini kata Nabi taman surga. Mimpi mau masuk surga beneran kalau tamannya nggak pernah dimasukin. Tahu nggak? Saya mau tanya jawab yang kompak. Mau masuk surga? Mati dulu. Gimana ceritanya masuk surga nggak mau mati? Kemarin ada anak kecil saya tanya, lain lagi jawabannya. Saya tanya anak-anakku, siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangannya. Semua menjawab saya. Tapi ada satu anak di depan saya, dia cuma jawab begini saja. Ditawarkan masuk surga, dia geleng kepala. Selesai ceramah saya tanya, kenapa kamu gak mau masuk surga? Kenapa? Dia menangis lalu memberikan jawaban. Habib Al-Habsyi, sebelum ayah saya wafat, ayah titip wasiat. Saya tanya, apa wasiatnya? Kata ayah, gak boleh masuk apa-apa kecuali satu, masuk polisi. Mikrofon kedua. Bo, namanya juga bocah. Lain lagi bocah di kota yang berbeda. Saya tawarkan, anak-anakku, ayo siapa di antara kalian yang mau ikut Habib, kita akan main-main ke surga. Main-main ke surga. Yang lain mau. Ada bocah di depan saya, jawabannya juga begini. Diajak main ke surga, nggak mau Pak. Saya tanya, kenapa kamu nggak mau Habib ajak main ke surga? Kenapa kamu nggak mau Habib ajak main ke surga? Dia menangis lalu berkata, Habib, kata mama gak boleh main jauh-jauh. Saya percaya Pak, yang hadir hari ini orang pilihan semuanya. Mudah-mudahan perjumpaan di siang ini menjadi tiket perkumpulan kita di surga bersama. Saya yakin di depan saya bukan seorang wanita, ini wanita-wanita pilihan, wanita-wanita baik semuanya. Kalau gak baik, mana mungkin betah duduk di tempat yang baik. Orang yang munafik duduk di tempat yang baik seperti burung dalam sangkar, gelisah, panas. Tapi kalau orang yang baik duduk di tempat yang baik seperti ikan dalam air, tenang, nyaman, senang, menghanyutkan. Jangan-jangan ada yang hanyut duluan di belakang. Itu. Saya yakin di depan saya wanita-wanita baik semuanya. Dari wajah sudah nampak mencerminkan orang baik. Emang beda Pak Camat, kalau lihat orang itu baik tidak juga bisa ditebak dari tampilan wajah. Kalau hatinya baik, baik juga semua tampilan tubuhnya termasuk wajah. Melihat orang senyum, itu insya Allah orang baik. Kalau sudah gak senyum, hatinya pasti sakit. Ini kelihatan wajah orang baik, Masya Allah. Wajahnya bercahaya semuanya. Makin berdampak. Tidak boleh dipuji, langsung ada yang pasang gaya. Itulah mak-mak kita. Sallallahu alaihi
gara-gara corona ulama kita ribuan jumlahnya sudah pergi meninggalkan kita. Yang terakhir saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir. Bu, kalau tidak salah sudah 3 kali Ramadan kita ditemani corona. Betul? Ramadan pertama coronakah waktu itu masker saja. Ramadan kedua corona terus berkembang, jenisnya berubah makin ganas, jenisnya Delta. Yang langka waktu itu hand sanitizer dan oksigen. Ramadan tahun ini ketiga berubah lagi jenis barunya, variannya Omicron. Kenapa yang langka minyak goreng? Ada apa dengan corona? Tahu nggak? Masih ingat loh, masih terekam di ingatan saya ketika corona Ramadan pertama datang. Masih terekam Pak Camat. Kami para ulama yang tinggal di Jakarta menderita. Besok mau Ramadan, besok mau puasa, nasib kami para ustadz di Jakarta dikurung semua di rumah-rumah. Dikurung. Gak boleh ngisi kajian, gak boleh tarawihan, kami dikurung di rumah-rumah. Padahal besok mau puasa, besok Ramadan. Murid saya ada yang nelpon, Habib, apakah ini termasuk tanda kiamat juga? Saya tanya, maksud lo? Dulu sebelum corona datang, 1 hari menjelang Ramadan, setan yang dikurung. Kenapa sekarang ustaz dikurung? Betul juga. Ya, betul. Ibu, setelah corona datang, hampir 1 tahun saya gak pegang makhluk ini. Mikrofon. Mikrofon. 1 tahun hampir Pak Camat saya nggak ketemu jamaah. Jadwal dibatalkan keliling Indonesia. Di rumah aja, apalagi di Jakarta dilarang. Saya protes dengan petugas, kenapa kami ulama nggak boleh ketemu umat? Kenapa? Mereka memberikan masukan, jangan Habib, Jakarta zona hitam lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri ketemu jamaah, Habib bisa kena positif corona, nyawa bisa melayang. Kami sarankan Habib ikuti dulu pesan pemerintah, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Waktu itu pesannya begini, hashtag di rumah aja. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar Habib dari kamar. Saya ikuti pesan petugas. 7 bulan saya nggak keluar dari rumah. 7 bulan Pak Camat saya nggak keluar dari kamar. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif tapi istri positif. Gara-gara siapa? Corona jenis apa? Jangan. Ibu, saya cuma ingin mengingatkan, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Ini enaknya kalau ngaji di tengah-tengah ibu-ibu solehah, cinta dengan Quran,
dikasih ujung nyambutnya benar, nggak kayak kemarin saya ngisi di mana itu ibu, saya udah ujungin dia semua. Tiba-tiba ada nenek-nenek duduk di belakang teriak Sadaqallah. Lebih kompak, Iyyaka na'budu. Jangan mimpi doamu akan dinasta'inkan Allah, doamu, harapanmu dikabulkan Allah kalau Iyyaka na'budu tidak engkau sempurnakan. Ya Allah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta. Mimpi permintaan Indonesia didengar Allah kalau hak Allah dinomor duakan di negeri ini. Betul? Tongan? Bu? Ibu? Itu sebabnya saya lagi menulis sebuah buku. Nanti buku ini kalau launching bikin geger Indonesia. Kalau sudah launching, bolehkah saya bedah buku main lagi ke sini? Doakan sehat panjang umur. Buku ini saya hadirkan sebagai bentuk keprihatinan saya. Saya kasih judul bukunya Antara Covid dan Stupid. Percaya nggak percaya, suka tidak suka, ada kestupidan dalam kecovidan. Saya akan kupas dengan Quran dan hadis serta pendapat ulama. Masa orang barat boleh komentar, masa kami ulama nggak boleh? Padahal kami berdasarkan Quran dan hadis dong. Mereka nggak pakai dalil. Tongan? Antara Covid dan stupid. Stupid bahasa Inggris, bahasa Jepangnya baga-baga. Saya jamin ini akan dahsyat bukunya. Kalau saya kupas semua hari ini nggak selesai sampai 1 bulan. Hari ini poin-poin pentingnya saja. Siap nanti menyimak? Siap. Antara Covid dan stupid. Apa saja itu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya memberikan penghormatan yang terindah kepada pahlawan istri. Tadi saya bilang apa? Yang betul? Yang ceramah siapa? Masalah banyak. Kan mulut-mulut saya. Masalah kecil besar-besar. Inilah susah ngadepin mama. Masalah kecil besar-besar. Habib dilawan. Kita doakan camat, kita doakan Pak Camat diberkahi dalam setiap langkah-langkahnya. Izinkan saya memberikan salam penghormatan tertinggi kepada Kepala Desa sekecamatan Larompong. Mudah-mudahan diberkahi Allah dalam setiap tugas-tugasnya. Yang saya hormati, hadir juga Bapak Kapolsek Kecamatan Larompong. Saya hormat, saya sayang dengan polisi. Saya hormat dengan polisi. Saking sayangnya saya dengan polisi, bayangkan. Saking sayang dan cintanya saya dengan polisi,
Jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan. Kalau tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya. Salam penghormatan juga buat Gang Ramil, Kecamatan Lorompong. Kita doakan Pak Polisi, TNI kita, Polri dan TNI, mudah-mudahan selalu sinergi dalam kebaikan, mudah-mudahan dilindungi dalam menjalankan tugasnya. Amin ya Rabbal. Dan yang tidak saya lupakan, DKM Masjid. Ya itu maksudnya. Sejak kapan mak-mak dulu penceramah? Masjid Muhajirin dan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, siapapun siang ini yang ikut mengizinkan, memudahkan, melancarkan, mensyiarkan, kita doakan termasuk dalam janji Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku kebaikan. Dan yang tidak saya lupakan, yang sudah jadi wasilah saya sampai ke situ, yang sudah jadi sponsor saya sampai ke sini. Siapa mereka? Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Bu, Ibu, sudah tonton videonya? Sudah. Hebat kan? Belum tentu ada anak muda mau jadi sponsor acara agama. Belum tentu ada anak muda yang siap berjuang di jalan Allah. Lihat anak muda zaman sekarang, apa kerjaannya? Menghabiskan waktu di depan TV main game. Kadang-kadang main game di handphone, lupa sholat, orang tua manggil gak dijawab. Anak-anak pasang kupingmu, jangankan kamu main game, kamu lagi sholat sunat, ayah ibumu manggil, batalkan sholat sunat. Lebih mulia kamu memenuhi panggilan orang tua daripada sekedar meneruskan sholat sunat. Memenuhi panggilan orang tua lebih wajib daripada melanjutkan sholat sunat. Tonga? Habib, bagaimana kalau kami lagi sholat wajib, orang tua manggil, teruskan sholat wajibmu, naikkan volume suaranya, berikan tanda bahwa kamu sedang melaksanakan sholat wajib. Jelas? Bu, anak zaman sekarang coba lihat, ya Allah, nongkrong doang di pinggir jalan, ngitungin mobil lewat. Kadang-kadang tawuran, nyusahin warga, kebut-kebutan, ganggu ketenangan tetangga, narkobaan, bikin puyeng kepala ayah ibunya. Jangankan buat Allah dan Rasul, buat orang tuanya saja nggak ngasih manfaat. Jangankan berguna bagi agamanya, buat bangsanya saja nggak ngasih manfaat. Tongan? Tapi sekarang ada anak-anak muda yang menamakan dirinya Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka jadi sponsor acara kita hari ini. Tapi saya dibawa mereka keliling Indonesia. Ramadan kemarin saya diterbangkan gak tanggung-tanggung 3 provinsi. 10 hari Ramadan pertama saya dikirim ke Provinsi Kalimantan Utara. Ramadan 10 hari kedua di Provinsi Kalimantan Timur. Ramadan 10 hari ketiga Provinsi Bengkulu. 3 provinsi selama puasa. Bulan ini gak tanggung-tanggung 3 tempat saya dihadirkan. 1, Kota Paluku. 2, Luwu Utara. 3, Luwu. Saya dibawa mereka kadang-kadang masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa.
Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa mereka, pernah waktu itu masuk hutan, keluar hutan, saya merasa puas, saudara, puas. Senang melihat saya susah. Siapa yang barusan bilang orang hutan? Ini bisa kena pasal perbuatan tidak benar. Bu, coba bayangkan yang jadi sponsor mereka, yang bayar tiket saya dari Jakarta untuk sampai ke sini mereka. Saya harus sampai ke sini transit dulu Makassar, 2 kali naik pesawat. Dari Jakarta naik pesawat ke Makassar, dari Makassar naik pesawat kecil menuju ke Buah. Selama ini pesawat saya kalau landing di mana saja itu di bandara, ini di Buah. Saya baru sadar untuk sampai ke sini dari Jakarta mahal tiketnya mahal. Sekali lagi, saya dari Jakarta ke sini gak sendiri, bawa rombongan sama asisten saya. Tiket saya saja mahal, apalagi tiket asisten saya ini. Makhluk model begini, ini tiketnya dihitung 2 porsi. 2 porsi macam. Kadang-kadang saya kesian betul. Begitu transit naik pesawat kan kecil, sempit, duduknya dia susah. Tapi alhamdulillah, untung pramugarinya baik-baik. Lihat asisten saya susah duduknya, pramugari langsung cepat menawarkan solusi. Pramugari langsung mendekat ke dia sambil berkata, "Abang, kalau abang susah duduk di sini, bagaimana kalau kita bagasikan saja?" Asisten saya langsung menjawab dengan bahasa iklan yang lagi ngetop sekarang. Solusi buat lo, masalah buat lo. Pak Camat, asisten saya ini badannya saja gemuk, tapi dosanya kurus. Lebih baik punya badan gemuk, dosa kurus, daripada badan kurus, dosa gemuk. Gimana gak kurus, kemana-mana saya ada. Keluar masuk pengajian, keluar masuk masjid, dengerin sholawat, dengerin zikir, dengerin pengajian. Bukankah itu menghapuskan dosa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu janji Allah menghapus keburukan. Bu, dari Jakarta ke sini saya nggak sendiri, saya bawa gerbong. Bapak Ibu tahu sponsornya komunitas Riau Indonesia Mengaji. Nih, setiap hari hotel saya selama di sini itu yang bayar komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mobil saya disewakan, tiap hari yang bayar komunitas Riau Indonesia Mengaji. Bahkan maaf Pak Camat, makan minum saya yang bayar mereka. Bisa dibayangkan berapa biaya makan saya? Apalagi
Bu? Coba, apa masih ada anak muda yang mau jadi sponsor begini? Belum tentu. Silakan tanya Pak, silakan tanya di KM masjid semua yang saya datangi, termasuk masjid ini. Silakan tanyakan di KM-nya. Ini hari ini titik ceramah saya yang ke-54. Yang ke-54. Insya Allah saya di Sulawesi ini ada 60 titik. Semua titik yang saya datangi termasuk masjid ini, silahkan tanya DKM masjidnya. Tidak ada persyaratan apapun yang memberatkan DKM masjidnya untuk bisa menghadirkan saya. Gak usah kasih saya apapun, gak usah. Cukup bantu agama Allah, berjuang bersama komunitas ini. Bu, ibaratnya saya dihadirkan di sini sebagai hadiah kejutan buat jamaah. Ibaratnya hari ini saya didatangkan sebagai hadiah gratisan buat semuanya. Rugi yang gak mau datang. Belum tentu sejarah ini bisa terulang kembali. Kalau kebaikan bisa dilakukan hari ini, jangan katakan besok. Belum tentu besok kebaikan bisa diulang. Jangan bilang nanti keburu mati. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Rugi yang gak mau datang, rugi. Belum tentu bisa mendengar ceramah saya live begini. Belum tentu bisa melihat saya jelas begini. Mungkin selama ini ibu-ibu kan cuma lihat saya di TV. Sebenarnya saya itu sering juga lihat ibu dari TV. Paham? Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau kecamatan ini, kalau desa ini, kalau masjid ini, kalau jamaah di sini, mohon maaf, ingin mengundang saya pribadi, mendatangkan saya sendiri, saya pastikan mohon. Mahal Pak. Yang mahal bukan saya, ongkosnya. Kalau saya ini tipe orang yang gak milih-milih kalau diundang. Yang penting ada makhluknya. Saya tipe penceramah yang gak suka dengan formalitas. Makin formal suatu acara, tanpa disadari malah menciptakan jarak antara kita. Saya malah senang suasana kebersamaan begini. Kalau sudah duduk di sini, kita semua sama di hadapan Allah. Ada lagi yang merasa dirinya penceramah, dan jangan sampai membuat yang mendengar merasa diceramahi. Kita makhluk lemah semuanya. La haula wa la quwwata illa billah. Maka saya kalau ceramah gak pernah mau di mimbar, takut kesan menggurui. Lebih santai duduk, kadang-kadang berdiri, jalan-jalan ke kiri, kadang-kadang jalan-jalan ke kanan, kadang-kadang pernah saya langsung pulang. Saya tipe orang yang gak pernah milih-milih. Setiap kali kalau orang nelpon saya, Habib Al-Habsyi, bisakah ceramah di kampung kami? Saya selalu memberikan jawaban begini: doakan saya sehat, panjang umur, saya punya waktu, saya akan datang ke kampung kalian. Sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran. Sekali lagi, sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah panitia yang memikirkan. Yang kan bagi-bagi tugas. Tugas saya ceramah, tugas panitia mikir dong. Mohon maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Kita doakan dulu yuk anak-anak muda ini, mudah-mudahan istiqomah selalu dalam dakwanya. Amin. Saya ingatkan Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa jadi seperti mereka, paling tidak ayo nanam saham dalam kebaikan bersama barisan mereka.
Saya ajak Bapak Ibu, kita sisihkan infak terbaik, kita dukung dan semangati mereka. Biar kebaikan yang mereka sedang perjuangkan tidak terhenti hanya di saya. Siang ini mereka bawa saya ke sini. Dalam kesempatan yang lain, mudah-mudahan mereka nanti akan membawa ulama-ulama hebat lainnya dari Jakarta, silaturahim dan berbagi ilmu dengan kita semua. Maka bantu mereka, jangan biarkan kebaikan terhenti hanya hari ini. Saya mulai dari diri saya mulai nanam saham dari diri saya. Ini uang 100.000. Ketika dibelikan urusan makanan, seenak apapun, enaknya hanya sampai di ujung lidah. Masuk tenggorokan, hilang rasanya. Masuk ke perut, bercampur makanan lainnya. Keluar pintu belakang, beda warna, beda bau. Tapi ini kalau dibelanjakan urusan akhirat, manisnya sampai hari kiamat. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi, ma akalta fa'afnaita. Apa yang kalian makan pasti busuk, kata Nabi. Wa labista fa'ablaita. Apa yang kalian pakai, kata Nabi, pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kalian sedekahkan itulah kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi yang kedua, mana pasamanun min sadaqatin. Tidak akan berkurang harta apapun yang disedekahkan. Bertambah, pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang rajin sedekah itu jatuh miskin. Yang ada makin berkah usahanya, makin kaya hartanya, makin bahagia keluarganya. The more you give, the more you get. Sekali lagi saya ulangi, the more you give, the more you get. Do you understand? No. Yes. Inilah mama, sokoy, sok tahu, sok paham, sok kenal, sok akrab. Itu yang baru saya sebut bahasa Inggris, you know. The more you give, the more you get. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Maksudnya semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita terima. Bapak Ibu pasti sering baca dua kalimat yang jadi satu. Pernah nggak baca kalimat terima kasih? Hadir acara pernikahan ada kalimat itu. Terima kasih. Ini kalimat gampang diucap, susah diamalkan. Kalau boleh jujur, kita sering terima dari Allah, jarang kasih ke jalan Allah. Tahu nggak? Maka saya mulai dari diri saya. Jangan lupakan ada ayat dalam Quran, Allah ngasih bocoran orang yang sudah mati merengek-rengek minta dihidupkan, bukan mau sholat tapi mereka mau sedekah biar digolongkan jadi orang soleh. Mikir, kata ulama, mikir. Yang sudah mati minta dihidupkan sebentar saja, cuma mau sedekah. Masa yang masih hidup gak mau sedekah, padahal pasti mati. Tonang? Ngerti ya? Makhluk halus saja udah kasar banget. Masa makhluk kasar gak mau sedekah? Saya dulu nanti baru kita jalan. Saya bacakan ayatnya. Kalau orang yang sudah mati saja pengen sedekah, mau dihidupkan sebentar saja. Begini ayatnya, dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf kalau nanti suara saya tidak seperti imam. Sebenarnya hari ini suara saya lagi tidak sehat. Ini ngomong
volume sudah paling keras, nahan sakit, banyak acara, kurang tidur, suara jadi korban. Makanya minta tolong ya, yang lain tutup mulut, pasang telinga, jangan ada yang berbicara, cukup satu yang ngomong. Oke? Bu, banyak acara, suara jadi korban. Habib juga manusia, apalagi Ramadan. Ya Allah, Ramadan Pak Camat, saking sibuknya, saking padatnya jadwal saya Ramadan, ya Allah, saya sampai gak makan siang. Adakah yang salah orang saya? Gak ada yang salah kan? Betul. Saya bacakan ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah yang nyaut rombongan saya. Kenapa yang di depan kok lemes? Lemes banget, kayak yang serah saja semangat. Masa ibu-ibu? Ibu, saya titipkan ilmu tambahan. Dalam Quran, berlomba-lomba dalam kebaikan itu perintah Allah. Fastabikun. Coba lihat orang ahli maksiat saja semangat berlomba-lomba dalam kemaksiatannya. Coba tonton acara dangdut konser, itu penontonnya teriak-teriak mengikuti lagu yang dikumandangkan penyanyinya. Ini saatnya kita pun semangat menyebutkan lafaz Allah. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gila karena ingat Allah, daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Saya ulangi ayatnya. Kalau tangan saya begini, please getarkan ruangan ini dengan nama Allah. Siap? Siap. Awas loh. Saya mau tanya jawab yang kompak. Siap, kita getarkan masjid ini dengan menyebut nama Allah. Siap? Siap. Habib Ahmad Al-Habsyi, apa untungnya buat kami kalau nanti kami semangat kompak meneriakan lafaz Allah? Apa untungnya? Satu, dengarkan. Lafaz Allah akan jadi pelindung bagi desa kita, kecamatan kita, rumah tangga kita dari bencana, musibah, malapetaka, mara bahaya, wabah. Makin banyak yang menyebut, makin banyak yang semangat menyebut nama Allah. Nabi janji dalam hadis sahih, jangankan musibah, kiamat bisa ditunda, gak jadi turun buat kita. Kata ulama, kalau kiamat saja bisa ditunda berkat kalimat Allah yang banyak disebut, apalagi bencana dan musibah. Saya hadirkan hadisnya. La taqumus sa'ah, kata Nabi, kiamat tidak jadi Allah turunkan, kiamat ditunda turunnya, hatta la yuqalu fil ard Allah Allah Allah. Kalau seandainya masih banyak orang semangat menyebut lafaz Allah Allah Allah, kiamat ditunda. Tapi kalau sudah banyak orang yang malas, tidak semangat lagi menyebut lafaz mulia itu, maka kiamat disegerakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu, vaksin jiwa dan hatimu dengan zikir kepada Allah Tuhanmu. Nama Allah hari ini. Siap? Awas Habib Ahmad Al-Habsyi, adakah keuntungan kedua kalau nanti kami semangat menyebut lafaz Allah? Ada. Bonus kedua saya titipkan. Percayalah, demi Allah, ketika ibu bapak menyebut nama Allah, maka Allah akan selalu hadir dalam setiap langkah kita. Makin sering ingat Allah, Allah ingat dengan kita. Ketika nanti kita sedang terjepit, Allah kasih kelapangan.
Ketika kita dalam kesusahan, Allah hadirkan kebahagiaan. Ketika kita sedang terancam, Allah hadirkan pertolongan. Silakan buka tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir. Di dalamnya ada cerita yang masyhur. Nabi saja pernah membuktikan kalimat Allah ketika diteriakkan dari hati yang paling dalam, itu langsung memberikan pertolongan. Ibu bapak tahu nggak, Nabi pernah terancam, pedang sudah nempel di leher Nabi, nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Begini ceritanya. Dulu Nabi pernah perang. Tolong bantu saya biar acara siang ini makin meriah, biar kita merasa seolah-olah ada di zamannya. Bantu saya yang kompak. Kalau tangan saya begini, bantu dengan suara. Oke? Oke? Ini teknik ceramah terbaru. Kalau ngadepin ibu-ibu, itu harus kita kasih kerjaan. Kalau enggak nanti dia ngerjain kita. Ngadepin ibu-ibu ceramah harus diselipkan cerita. Kalau ceramah nggak pakai cerita, nanti mereka berhenti bercerita juga. Yang kompak ya, kita melihatkan ini kan acara kita untuk kita. Dulu Nabi pernah perang. Belum nggak sabar amat. Belum begitu, masih begini. Inilah mak-mak nyosor aja. Oh, kalau sudah begini baru. Oke. Ini teori dakwah terbaru. Ngetes konsentrasi jamaah, ngetes mata dan pendengaran. Yang kompak. Dulu Nabi pernah perang. Lebih kompak. Selesai perang, Nabi tidur di bawah pohon. Tidak ada waktu itu yang menjaga tidurnya Nabi. Lalu Nabi mengambil pedangnya dan menggantungkan pedangnya di salah satu ranting pohon. Tiba-tiba, siap-siap dulu. Tiba-tiba Pak Caman, saya bilang siap-siap begini, tahu nggak ada mak-mak saking mau siap-siap mulutnya begini Pak. Bapak Ibu, biasa selesai perang, Nabi suruh nyari sahabatnya di tempat berteduh. Jangan lupa padang pasir Arab gak kayak kita. Kita setiap sudut ada pohon. Di sana nyari pohon susah. Ibu mau tahu orang paling kaya di Arab itu siapa? Bukan yang banyak mobil. Orang yang paling kaya di Arab itu yang di rumahnya ada pohon gede. Karena biaya menghidupi pohon lebih besar daripada biaya menghidupi anaknya. Kalau di Indonesia ukuran orang paling kaya yang banyak mobilnya, di Arab yang banyak pohonnya. Makanya teman saya begitu saya bawa ke Bogor, dia langsung teriak, Indonesia kaya semuanya. Kuais, hebat, kaya semuanya. Gak kayak kami katanya. Indonesia kaya, tanahnya subur, tongkat ditanam jadi pohon. Padahal waktu itu dia lihat orang Bogor nanam singkong. Gak kayak kami Arab, pohon kami tanam jadi tongkat. Gersang. Nah, Nabi nyari pohon, ketemu pohon, sahabat jauh, Nabi ambil pedang, Nabi gantungkan. Melihat Nabi sendiri sedang tidur, pedang sedang tergantung. Jelas peluang ini gak disia-siakan orang kafir. Datang salah seorang kafir, namanya Ghauth bin al-Harith. Ghauth bin al-Harith dari suku Badui, dari Bani Muhajir.
lihat Nabi sedang tidur, pedang tergantung, dia langsung lompat, dia rampas pedang Rasul, lalu dia tempelkan ke leher Rasul, lalu dia berkata, mana ada dia ngomong begitu, sasus, udah, mana 11.000 buat nyempur lagi, udah lokal. Oh, nyawa Nabi sudah di ujung tanduk, pedang dirampas, sahabat jauh, pedang sudah nempel begini, musuh berteriak, Muhammad, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menyelamatkanmu, siapa? Pedang sudah di lehermu. Kalau Nabi teriak sahabat belum sampai, ini sudah nembus. Cuma satu yang bisa menyelamatkan, cuma Allah. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Siapa? Satu kata yang keluar dari mulut Nabi, Allah. Saya nggak dengar riwayatnya Nabi teriak Allah. Musuh nggak gemetar badannya, musuh nggak gentar, betul? Allah. Mendengar lafaz yang mulia itu keluar dari mulut orang yang termulia dengan semangat yang berapi-api, langsung datang pertolongan dari Ilahi. Tiba-tiba tangan orang kafir yang mencuri pedang Nabi, tangannya dibuat Allah gimetaran, bahasa Inggrisnya tenre. Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Allah. Mendengar lafaz itu, diteriakkan Nabi dengan semangat berapi-api, datang pertolongan kedua. Tangan orang kafir yang merampas pedang Nabi, pedang yang digenggamannya, pedangnya terpental, terpental, bahasa Jepangnya talita. Lama saya menghafal ini, karena susah bahasa sini. Oh, Nabi ambil lagi pedangnya, Nabi tempelkan kepadanya sambil berkata, siapa yang bisa menyelamatkan? Berangkat dari pesan ini, saya mau titip pesan, boleh? Boleh. Yang pertama, jangan takut dengan makhluk. Takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah. Jangan. Musyrik itu dosa yang tidak akan terampuni. Makanya ketika corona pertama kali datang, saya termasuk yang paling lantang, Pak, teriak. Saya teriakan, takut dengan corona haram. Jangan dipotong, nanti ceramah saya dipotong. Radikal. Saya ngomong apa adanya. Saya bilang ada lanjutannya. Takut dengan corona haram, tapi waspada dengan corona wajibun. Setuju nggak? Takut dengan corona haram, tapi waspada wajib. Oh, di buku saya kupas nanti antara COVID dan stupid. Berapa banyak gara-gara COVID orang jadi bodoh. Contoh, lebih takut dapat kiriman video dari Wuhan, dari barat tentang dahsyatnya corona, dia gemetar. Dia takut, tapi dia nggak pernah gemetar. 1400 tahun loh, Allah sudah ngasih bocoran dahsyatnya api neraka, nggak pernah bikin dia nangis dan gemetar. Lihat video corona dia nangis, lihat neraka dia nggak nangis. Itu namanya baga-baga. Sibuk mikirin imun, iman digadaikan baga-baga.
Imun gak dibawa mati, iman yang menemani sampai hari nanti. Imun dicari, imun dikejar, imun mau ditingkatkan, iman tidak diurusin. Baga-baga. Saya sampai geli Pak, orang mau mikirin imun, akhirnya akal sehat gak dipakai, dimanfaatkan oknum gak bertanggung jawab menyebarkan berita hoax. Dapatkan susu beruang, cari, kejar, itu obat imun paling dahsyat, obat corona. Akhirnya susu beruang diserbu di mana? Betul? Susu beruang sempat hilang dari pasar. Biasanya satu kaleng begini harga normalnya 7.000. Itu di Jakarta waktu lagi langka sempat dijual 2 juta. Itu baru susunya, belum beruangnya. Banyak orang jadi stupid gara-gara COVID. Saya kasih contoh. Saya dapat kiriman video. Kok jadi begini umatnya? Ada orang masuk ke masjid mau sholat Jumat, saking takut dengan corona, sholat Jumat pakai helm. Tangan, tangan, saya geli betul jadi. Termasuk yang rebutan susu beruang di mall itu. Saya bisa ngomong begini karena waktu itu kejadiannya di depan mata saya. Sedih saya Pak, kok jadi bodoh semua umat. Ibu-ibu pakai jilbab gak mikirin aurat, dorong sana dorong sini rebutan dengan laki-laki cuma mau dapet susu. Udah gak mikir lagi haram-haram Pak, udah hantam. Saya nangis Pak, depan mata saya Pak, depan mata saya. Ibu-ibu nyerbu supermarket, rebutan dengan bapak-bapak, udah gak mikir aurat lagi, cuma mau dapat susu beruang. Saya menangis depan mata saya. Saya cuma bisa angkat tangan berdoa, gak bisa ngapa-ngapain. Padahal di depan mata saya bisa ngomong begini karena kejadiannya di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV waktu itu. Ada berita itu. Ada berita judulnya panik buying, orang panik belanja dan susu beruang di depan mata saya. Oh, ada antara COVID dan stupid. Ini kalau saya kupas lengkap ayat dalilnya selesai. Saya bukan asal ngomong, nulis buku bukan cuma ngomong, pakai dalil. Bu, ngerasa gak gara-gara COVID orang lebih percaya hand sanitizer bikinan barat gak jelas kehalalannya, tapi gak mau menjaga pesan Nabi, jaga dirimu 24 jam dengan wudu. Saya berani taruhan Pak TNI, saya berani taruhan lebih hebat wudu daripada hand sanitizer. Tapi kalau hand sanitizer buatan manusia, kalau wudu ini ada pesan hadis Nabi, ngaku beriman, lebih membenarkan omongan orang barat, tapi nggak membenarkan omongan Nabi, murtad. Karena syarat beriman harus percaya apapun yang keluar dari mulut Nabi. Karena Nabi nggak mungkin ngomong kecuali petunjuk, baik untuk sekarang sampai akhirat. Saya bocorkan dahsyat wudu. Dalam hadis sahih, Nabi sebutkan, man tawaddo'a wa ahsinil wudu. Siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan, dengan catatannya sempurnakan betul wudunya, Nabi jamin Pak, kharaja kullu khati'atin min jasadihi. Semua dosa-dosa yang menempel di seluruh tubuhnya dibikin Allah rontok semuanya. Dosa saja bisa rontok Pak, apalagi cuma virus bakteri yang menempel. Bahkan saking dahsyatnya wudu, Nabi jamin dalam hadis sahih, hatta takhruja min tahti al-farhi. Saking dahsyatnya wudu, itu dosa bercucur-cucuran keluar dari ujung-ujung kukunya. Ya Allah. Bu, bahasa sini rontok apa? Rontok. Bahasa daerah.
Rono. Bu, Nabi jamin ketika kita basuh wajah, dosa yang menempel di wajah rono. Ketika kita basuh tangan, dosa di tangan rono. Ketika kita basuh kaki, dosa di kaki rono. Bu, dosa saja bisa rono, apalagi kuman bakteri. Nih, yuk kita buktikan. Bapak Ibu, ada nggak alat paling canggih bikinan barat bisa lihat bentuk dosa? Saya pastikan tidak ada. Tapi bentuk virus corona masih ada alat bisa melihat. Oh, adakah alat bisa mengukur tensi dosa? Tidak. Tensi corona dicurigai dia kena ada. Tidak. 40 sudah. Corona. Mungkin orang cuma panas doang. Kalau ada alat yang bisa mengukur dosa, Pak Camat, saya orang pertama takut masuk ke kampung ini. Begitu datang, panitianya bilang, Habib, karena Habib dari Jakarta banyak maksiatnya, kita ukur dulu berapa tensi dosa. Tirit, full Habib. Pakai akal, pakai iman. Kalau pakai wudhu saja dosa rontok, apalagi cuma virus bakteri. Makanya di Yaman sana, ulama-ulama hebat Yaman, gak ada yang pakai masker, sholat gak ada yang pakai jarak, gak ada pakai hand sanitizer. Mereka punya kekuatan fisiknya, gak rentan sakit. Itu 24 jam gak pernah lepas wudhu. Bahkan mau tidur mereka pastikan wudhu. Saya punya guru menitipkan pesan, jangan nekat. Kamu tidur, latihan mati tanpa berwudhu. Saya ajarkan Bapak Ibu, boleh gak saya hadiahkan amalan? Tapi amalkan, perjuangkan. Sampai detik ini pun saya masih memperjuangkannya. Bu, kata guru saya, jangan mimpi lagi tidur tanpa wudhu. Kita nggak tahu, mungkin pas kita tidur itu tidur kita yang selama-lamanya. Sementara masih ada dosa yang menempel di badan kita. Lalu nanti dibangkitkan, malu nggak ketemu Rasulullah ada noda? Maaf ya, bangun tidurnya baru bangun saja, tidur urusan dunia. Bangun ada belek, ketemu pasangan malu. Ada noda nempel, ketemu mertuaman. Gimana nanti di akhirat bangun yang sebenarnya ada noda, mau ditaruh di mana wajah ini di depan Rasulullah? Makanya kata guru saya, wudhu. Kalau seandainya kamu tidur dalam keadaan wudhu, kamu dicabut nyawamu, dosamu sudah dirontokkan Allah. Kamu bangkit dalam keadaan suci. Kalau seandainya kamu tidak mati, kamu hidup, maka selama kamu tidur, yang jagamu bukan satgas, yang jagamu malaikat. Bukan cuma jaga, malaikat akan mendoakan dan meminta istighfar. Apa doa malaikat buat orang yang tidur dalam keadaan berwudu? Allahumma ighfir li fulan bin fulan fa innahu batal tahiran. Ya Allah, berikan ampunan kepada fulan bin fulan karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Ibu, kalau sudah malaikat yang Allah suruh jaga, tidak ada satu kuman virus bisa mencelakai. Tongan. Saya buktikan kalau malaikat sudah jaga, jangankan virus, dajjal nggak bisa masuk. Ibu tahu kota Madinah kenapa dijamin Nabi? Nanti pada hari kiamat tidak ada dajjal bisa masuk Madinah. Semua kota nanti hancur oleh dajjal, cuma Madinah dan Mekah. Kenapa? Jawaban Nabi, karena setiap penjurusnya dijaga malaikat. Jadi kalau sudah malaikat jaga, jangankan virus Pak, dajjal nggak tembus. Tongan. Ibu. Wudu. Siap. Jaga wudu. Ada orang nanya dengan saya, Habib, gimana kalau virus masuk ke dalam hidung? Ya Allah, Islam ini sudah sempurna. Bapak Ibu, Nabi sunnahkan kita. Di antara yang disunahkan kalau bangun tidur, memasukkan air 3 kali ke hidung.
Apapun yang Nabi suruh pasti ada manfaatnya. Mau dicek dengan medis pun sekarang terbukti. Subhanallah, untuk kesehatan bagus sekali rupanya. Bapak Ibu, Nabi jamin setan yang sembunyi dalam hidung saya itu bisa keluar karena air. Apalagi virus. Bu, percayalah, bersyukurlah Allah takdirkan kita jadi muslim. Mana ada agama yang paling sempurna. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Al-Islam tinggi, tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya. Belek mata kita sudah dibasuh dengan wudhu sholat subuh. Sehari semalam sudah dibasuh dengan wudhu. Di sini sholat masih 5 waktu kan? Masih alhamdulillah. Saya tak tahu ada yang lupa. Bangun tidur kita sudah dipesankan, diajarkan pesan kebersihan. Nih, di buku saya kupas banyak orang stupid gara-gara COVID. Lihat ada pengumuman, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Mereka meyakini itu pesan WHO. Demi Allah, saya bocor. Itu pesan sunnah Nabi. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah nyuruh Pak tradisi cuci tangan mulai melek mata bangun tidur. Saya hadirkan hadisnya. Hadis sahih. Kata Nabi, siapa yang bangun tidur, Nabi nggak nyuruh kita cuci wajah. Tidak. Bangun tidur, apakah Nabi nyuruh cuci muka dulu? Jawabannya, kahe. Ketika bangun tidur, apakah Nabi nyuruh kita cuci kepala dulu? Jawabannya, tak. Ketika bangun tidur, apakah Nabi nyuruh kita cuci kaki dulu? Jawabannya, mau tahu? Buka hadis. Bangun tidur, Nabi suruh kita melek mata. Cuci dulu kedua tangan. Cuci kedua tangan. Ya Allah. Nabi bukan profesor Pak, zaman Nabi nggak ada laboratorium. Tapi 1400 tahun hadis Nabi dikaji orang kafir. Mereka diam-diam mengamalkan dan mengakui. Tapi mereka nggak beriman dengan Nabi. Kenapa tangan dulu disuruh cuci? Tahu kenapa? Nabi cerdas. Orang barat yang mikir sampai ke sana. Kenapa tangan dulu harus dicuci? Nabi kasih alasan dalam hadis 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi? Fa innahu la yadri aina bata yadahu. Kata Nabi, ketika dia tidur, dia tidak akan sadar kemana tangan ini merayap. Bahasa Inggrisnya, mereka yang sadar ketika tidur tangan ini masyarakat ke wilayah orang. Biasanya kan tangan tidur parkir wilayah orang, kotor, betul? Baru nempel dan kotor, apalagi beroperasi. Masalah apa? Lagi tidur gak sadar kanan masuk lubang hidung kotor. Lagi tidur gak sadar korek-korek sini kotor. Masuk lubang mulut, belum lagi wilayah-wilayah terlarang. Cerdas gak Nabi? Dan bangun tidur disuruh cuci tangan. Agama Islam paling sempurna. Sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi Bapak Ibu nanti punya KM antara COVID dan seterusnya. Ada datang lagi ke sini nanti insya Allah. Boleh? Oh, kita lanjutkan kajian sebelumnya. Saya ulangi ayat tadi. Nanti kalau tangan saya begini teriak ya. Awas loh. Jangan kalah dengan nenek-nenek di kampung mana itu saking teriaknya semangat Allah, tapi dia nggak sadar gigi palsu lepas. Pastikan gigi ibu selamat sampai ke rumah. Saya ulangi ayat. Rabbi laula akhartani ila ajalin
فأصدق وأكن من الصالحين. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan lagi, kami ingin bersedekah ya Allah, agar kami digolongkan jadi orang soleh. Yang sudah mati minta dihidupkan, walaupun sebentar, hanya ingin bersedekah. Masa yang hidup nggak mau sedekah, padahal pasti mati. Saya mulai dari diri saya. Jangan lupa siapkan infak terbaik. Bikin senangkan hati Nabi. Siapapun yang menyenangkan hati Nabi, Allah senangkan dia dunia dan akhirat. Jangan lupa pasang-pasangnya, biar anak cucu kita ada yang jadi pejuang-pejuang agama. Kita iringi dengan selawat biar makin berkah apa yang kita sedekahkan. Sallallahu